Mesin penghasil uang 160 juta rupiah. Milik Muhammad Baidui, orang paling kaya di Bekasi. Oh. Halo teman-teman LTV Bebas Sampah, kembali lagi bersama gue di Lukman Nurdiansyah. Oke, sekarang gue pengen coba unboxing mesin Sentry ya, atau pemeras cacahan plastik. Ini sebenarnya mesin udah datang dari beberapa bulan lalu. Tapi karena ada pandemi ya kan, akhirnya ke lockdown tuh mesin. Belum sempat pasang instalasi listrik, terus instalasi mesinnya. Sekarang kita coba buka, terus bagaimana penampakan mesinnya, dan seperti apa kapasitas mesin dan sistem kerjanya. Ayo kita lihat. Oke, ini dia penampakan daripada mesin Sentry atau pemeras cacahan plastik. Mesin ini dia kapasitasnya sekitar 4 ton per 8 jam kerja ya. Kemudian dia memiliki diesel 27 PK. Kita unboxing nih. Ini penampakan daripada dieselnya, dia menggunakan diesel 27 PK. Nah, sebenarnya ini seharusnya aktif dari beberapa bulan lalu, tapi karena pandemi, kemudian duitnya tidak mutar ya kan untuk perputaran daripada cacahan plastik, akhirnya kita unboxing sekarang. Kayaknya udah waktunya kita buka masker ya kan, kita gantung maskernya terus kita produksi. Karena di rumah pengolahan sampah Citra ini, selain dia edukasi untuk pelatihan pengolahan sampahnya, ini kita produksi cacahan plastik, yang dimana hasil cacahan plastik ini kita dapatkan dari beberapa mitra bank sampah ataupun pengepul. Oke, ini dia. Ini mesin Sentry-nya atau pemeras cacahan plastiknya. Kita beli dari Bandung ya. Bandung, terus mereknya Sunny. Nanti untuk link pembeliannya, harganya kita jelaskan di deskripsi. Selain mesin Sentry ini kita beli satu set. Ada mesin blowernya sama silotank system. Kita coba jelasin satu-satu bagaimana nanti proses dari sistem kerja mesin Sentry ini. Jadi nanti kita akan coba simulasi proses pencacahan botol plastiknya. Setelah dicacah, hasil cacahannya masuk ke dalam mesin Sentry ini nih. Dari mesin Sentry ini, dia di sini ada baling-baling untuk memeras cairannya, airnya. Keluar dari sini dia semprotin, kita pakai pipa ukuran 6 inch, masuk ke blower system. Nah, kalau tadi mesin Sentry-nya pakai diesel kapasitas 27 PK, dia memerlukan solar untuk menggerakkannya. Ini kita pakai dinamo. Dinamo ini kapasitasnya 5 PK atau membutuhkan listrik sekitar 5.000 watt, tapi untuk spare kita kasih 6.000 watt. Keluar dari hasil sini nih. Hasil sini keluar masuk sini nih. Masuk ke dalam tabung blower. Dari tabung blower, fungsi daripada blower ini nanti dia nyemprot ke atas. Nyemprot ke atas, masuk ke dalam silotank system. Masuk ke dalam silotank system, nanti hasil cacahannya tinggal buka dari sini, keluar di kilo packing. Besokannya kirim ke pabrik. Kapasitas 4 ton ya per satu hari. Jadi sebenarnya ini adalah usaha yang dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Kalau misalkan pengeringan secara konvensional atau manual, itu kita untuk mengeringkan sekitar 100 kg cacahan plastik dengan area pengeringan sekitar 6 kali 6 meter itu butuh waktu 1 minggu ya. 100 kilo. Bayangkan kalau kita coba cacah 1 ton, butuh berapa bulan untuk ngeringin tuh cacahan plastik. Sedih. Nggak berputar itu duit. Makanya hadirnya mesin Sentry ini nih diharap bisa mempercepat proses produksi. Oke, setelah kita unboxing mesin Sentry atau pemeras daripada cacahan plastik, langkah pertama untuk proses daur ulang sampah plastik adalah kita proses sortir.
kita ke lokasi sortirnya ya. Kita lihat bahan bakunya seperti apa, jenis seperti apa yang bisa digunakan untuk kebutuhan daur ulang. Oke, ini adalah tempat sortir bahan baku ya. Sebelum kita mengenali bahan bakunya seperti apa, untuk di rumah pengolahan sampah Citra ini, bahan baku yang kita dapatkan ada dua cara. Pertama, kita dapatkan dari pengepul. Yang kedua, kita dapatkan dari warga sekitar dengan konsep bank sampah atau tabungan emas. Tabungan emas apa sih maksudnya? Jadi, setiap warga sekitar ya kan, itu mereka melakukan metode tempat sampah terpilah. Sampah residunya dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara, sampah recycle-nya masuk ke dalam bank sampah untuk dilakukan proses penimbangan dan hasilnya masuk ke dalam buku tabungan. Nah, ini dia. Hasil buku tabungan ini nanti baru bisa diambil setelah tabungannya senilai 1 gram emas. Kenapa harus senilai 1 gram emas? Karena kalau misalkan ditimbang terus dibayar ya kan, itu paling habis buat beli pulsa, beli rokok, atau jajan-jajan. Tapi ketika dikumpulkan, diakumulasi menjadi 1 gram emas, itu nanti ketika mereka jual atau digadai lagi ke sini dengan bunga 0%, mereka punya anak kambing, terus unggas, ataupun hewan ternak lainnya, yang nantinya saya harap ya, itu bisa meningkatkan strata ekonomi dia. Yang tadinya kebanyakan warga sini itu adalah petani, buruh tani malah, bukan punya sawahnya, tapi dia yang ngebajaknya. Rata-rata orang Jakarta yang punya sawah di sini. Terus penjaga villa, lagi-lagi bukan penjaga villa, bukan yang punya villa, tapi yang jaga villanya. Tukang kebun ya kan, makanya salah satu hal yang saya lakukan di sini adalah bagaimana caranya masyarakat sekitar bisa sadar bahwa sampah ini ketika kita olah atau kita pilah jadi berkah dan meningkatkan strata ekonomi mereka. Lanjut. Ini adalah jenis bahan bakunya ya, yang kita proses di rumah pengolahan sampah Citra. Jadi selain wisata edukasi untuk pengolahan sampahnya, kita melakukan produksi pencacahan untuk daur ulang sampah plastik. Salah satunya seperti ini. Ini ada 2 jenis botol. Biasanya ada biru muda. Ini yang biru muda, atau bisa disebut sebagai blue ice kalau di pengepul. Kemudian masuk ke gelas. Kalau di pengepul ini biasa saya beli dari harga 4.000 ya untuk yang biru mudanya. Kalau untuk clearnya atau bening seharga Rp5.000 per kilo. Dan ini untuk PP gelas atau polypropylene. Ini sekitar harga pandemi sekarang 5.000. Nah, biasanya banyak, bang kok di sini bisa mahal banget harganya kan, karena di sini adalah pabrik langsung. Kalau kita jual ke pengepul, ini biasanya cuma berapa? Ini dari 1.500 sampai 3.000. Di sini bisa harga 4.000, 5.000 ini. 5.000 sampai 7,5. Akhirnya apa? Mereka semangat karena apa? Ada duitnya. Oke, setelah kita pengenalan bahan baku ini, kita lanjut kepada proses pencacahan botol dan gelas plastik ini. Nanti kita review juga mesinnya seperti apa. Oke, ini kita sudah ada di area produksi ya. Di sini coba gue perkenalkan nih. Mesin penghasil uang 160 juta rupiah. Milik Muhammad Baidowi, orang paling kaya di Bekasi. Oh. Jadi gue di tahun 2018 akhir ya kan, beli mesin ini sama Muhammad Baidowi. Dengan kapasitas mesin 1 ton, kemudian pakai diesel 24 PK, dan ini otomatis ya. Ini pakai baterai 12 volt. Dia bisa mencacah sekitar 500 sampai 1 ton cacahan botol gelas plastik ini dalam waktu 8 jam kerja. Ada beberapa orang yang diperlukan untuk menggunakan mesin ini. Nah, sebelum kita menghidupkan mesin ini, gue perkenalkan lagi, ini disebut bak pencucian ya. Bak pencucian yang terintegrasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolam di bak pencucian ini. Yang pertama ini kolam pertama, kedua, ketiga, keempat untuk menampung air sabun. Jadi ini sistemnya sirkulasi air ya. Air sabun ini masuk ke atas untuk mencuci botol atau gelas plastik yang masuk ke dalam mulut daripada mesin pencacah crusher ini. Keluar ke sini udah bersih. Setelah ditampung di sini,
setelah ditampung hasilnya seperti ini, nanti masuk ke dalam pencucian bak pertama, kemudian bak kedua. Nah, setelah bak kedua ini selesai, ini nanti hasilnya seperti ini. Karena kita masih manual ya, jadi pengeringnya seperti biasa kita ampar. Semoga dalam jangka waktu dekat ini kita bisa menghidupkan mesin sentri ya, karena biar selesai juga ini ekonomi di masa pandemi. Kita coba bertahan, kita fight di masa pandemi. Sebelum kita melakukan proses selanjutnya, pengeringan dan seperti apa, kita masuk ke dalam proses penjajahan. Kita coba hidupkan mesinnya ya. Oke bro, ini kita udah ada di dapur mesinnya. Ini diesel dengan kapasitas 24 PK. Ada baterainya 12 volt. Ini otomatis ya. Tapi lagi-lagi karena ini corona atau pandemi ya kan, gua nggak tahu itu pandemi atau corona dari mana ya kan. Tapi nggak berpengaruh sih di gua. Ini habis baterainya bro, akinya. Jadi kita coba engkol. Bagusnya mesin ini masih menyediakan sistem konvensional atau manual. Ini kita coba engkol. Jangan lupa kita hidupkan dulu. Ini air radiatornya biar mesin nggak panas. Kita main dengan gas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, semoga hidup. Udah lama nih enggak? Oke, di atas ini ada operator yang akan memasukkan sampah botol plastik. Jadi, sampah-sampah ini pertama kita masukkan ke dalam mulut atau corong. Oke ya, jadi setelah botol plastiknya masuk ke dalam mesin kapasitas 1 ton per 8 jam kerja, ini akan keluar seperti ini ya cacahannya. Cacahnya akan seperti ini. Ini jenisnya PET biru muda atau Ice Blue. Dari proses pencacahan masuk ke dalam keranjang, ini ada 2 kali proses pencucian ya sebelum masuk bak pencucian akhir. Bak pencucian pertama kita bilas air sabunnya. Bak pencucian ini untuk lebih membersihkan air sabunnya. Setelah itu bersih seperti ini. Seperti ini, baru kita masuk ke mesin sentri. Tapi karena mesin sentri ini belum terinstal ya kan listriknya, kita masih menggunakan pengeringan konvensional.
Oke, tadi kita telah melalui beberapa rangkaian proses ya untuk pengolahan sampah botol dan gelas plastik. Yang pertama, tadi kita review atau unboxing mesin sentri atau pengering atau pemeras ya cacahan plastik. Yang kedua, kita pengenalan bahan baku untuk proses cacahan plastik. Yang ketiga, kita review mesin crusher atau pencacah plastiknya, sekaligus pengenalan daripada bak pencucian yang terintegrasi. Kemudian melalui proses terakhir adalah di panggung ya, untuk pemasukan sampah botol dan gelas plastik ke dalam mulut atau corong daripada mesin crusher, kapasitas 500 sampai 1 ton per 8 jam kerja. Sekarang gini bro, kenapa sih gua mendedikasikan umur gua sampai kehidupan kedepannya ya kan, insya Allah bertahan lama? Karena banyak dosa bro. Melakukan proses yang nggak banyak orang sukai, nggak banyak orang minati, yaitu limbah. Karena pada dasarnya limbah plastik itu kan sulit ya untuk didaur ulang atau terurai di muka bumi ini. Kalau tidak ada yang melakukan hal seperti ini, melakukan proses daur ulang, itu coba lu bayangin berapa banyak produksi sampah botol plastik, gelas plastik, dan jenis plastik lainnya yang akan terurai di mana-mana, tercemar ya kan, lewat sodetan-sodetan kali, entah terkubur, yang akhirnya masuk ke dalam lautan. Dan itu kan apa ya, menurut gue sinting ya. Ikan biota bawah laut itu akhirnya merasakan ketidakadilan dari pencemaran yang kita lakukan. Secara nggak langsung kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia di muka bumi ini memiliki kewajiban, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Salah satu tugas khalifah di muka bumi ini adalah apa? Menjaga bumi ini bro. Ya, menjaga bumi ini adalah tugas kita sebagai manusia. Karena salah satu moral bangsa bisa terlihat dari indahnya lingkungan dan kebersihan yang tercipta dari proses kewajiban kita bertanggung jawab terhadap pemilahan dan pengolahan sampah. Gue pikir untuk pihak terkait ya, dari segi pemerintahan terkecil yaitu RT, RW, desa, kabupaten, kota, pusat, bisa mulai aktif lagi, gencar lagi melalui program pilah olah sampah. Ya, mungkin untuk hari ini kita sudahi aja ya, karena cuaca sudah tidak mulai mendukung. Gua Lukman Nurdiansa. Terima kasih sudah support channel gua di LTV Bebas Sampah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan stay. An-Nazafatu minal iman. Kebersihan sebagai daripada iman. See you.